Shalom dan selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan saat ini kami ada kesempatan belajar daripada firman-Mu. Sertai kami, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Renungan kita pada pagi ini saya ambil daripada Injil Markus 10 ayat yang ke-46 hingga yang ke-52. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus menyembuhkan Bartimius. Setelah itu mereka tiba di Yeriko. Kemudian ketika dia keluar dari situ dengan murid-muridnya dan orang ramai itu, seorang buta bernama Bartimius, anak Timius, sedang duduk mengemis di tepi jalan. Ketika dia mendengar bahwa yang lalu di situ Yesus orang Nazaret, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ramai orang memarahinya dan menyuruhnya diam, tetapi dia semakin kuat berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Oleh itu Yesus berhenti dan memberi perintah supaya dia dipanggil. Mereka pun memanggil orang buta itu sambil berkata, "Bergembiralah dan bangkitlah, dia memanggilmu." Orang buta itu mencampakkan jubahnya ke tepi, lalu bangkit dan pergi kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Apa yang kau mau kuperbuat untukmu?" Jawab orang itu, "Rabi, aku ingin melihat." Yesus menjawab, "Pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu." Serta-merta orang itu dapat melihat, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, daripada teks pembacaan ini, pagi ini kita akan belajar satu tema, yaitu karakter pengikut yang memulihkan keadaan. Karakter pengikut Kristus yang mampu memulihkan keadaan. Nah, kita saat ini pasti di dalam situasi yang berbeza. Mungkin ada yang sedang di dalam keadaan yang serba-serbi cukup, ada di dalam keadaan yang sakit, ada di dalam keadaan yang gembira, yang bersedih. Setiap orang pasti menginginkan keadaan yang baik. Dan sebagai anak-anak Tuhan atau orang Kristen, daripada teks pembacaan ini kita harus yakin bahwa karakter yang kita sendiri miliki itu sebenarnya dapat mengubah keadaan kita pada saat ini, yaitu bagaimana pembawaan kita di dalam Yesus. Jadi, mari kita sama-sama belajar daripada firman ini, bagaimana karakter yang mampu memulihkan keadaan kita. Yang pertama, karakter yang harus ada di dalam hidup kita adalah memiliki karakter yang terus mau bertumbuh saat mendengar firman Tuhan. Karakter yang terus mau bertumbuh saat mendengar firman Tuhan. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-46 dan 47. Setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang ramai tiba di Yeriko, ketika itu seorang pengemis bernama Bartimius, anak kepada Timius, seorang pengemis yang sedang duduk, dan juga seorang yang buta. Pada waktu dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu akan lalu di situ, dia berseru, dia bertumbuh, dia bangkit ketika dia mendengar adanya Tuhan, adanya firman Tuhan yang akan datang kepadanya. Jadi
Karakter yang mampu membuat hidup kita dipulihkan itu adalah yang mau bertumbuh karena selalu ataupun karena mendengar firman Tuhan. Kita melihat di dalam kehidupan kita sendiri. Saya percaya kita sendiri juga tahu kalau kita jarang-jarang membaca firman Tuhan atau jarang-jarang mendengar firman Tuhan, kita punya iman semakin lama semakin mundur, tidak lagi kuat. Tapi kalau kita mulai membaca firman Tuhan, kita dikuatkan lagi, kita bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Oleh itu, marilah kita jangan pernah lalai untuk belajar firman Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita membaca bahwa ayat yang ke-46, seorang buta bernama Bartimius, dia ini buta sejak lahir dan keadaannya sangat sulit. Tetapi pada saat dia mendengar bahwa Yesus lalu di sana, dia bangkit, dia bertumbuh karena mendengar adanya Yesus. Walaupun keadaannya sulit, tetapi imannya itu bertumbuh karena dia mendengar adanya firman Tuhan, adanya Tuhan itu sendiri yang dapat memulihkan, yang mengubah keadaannya. Jadi mari kita memiliki karakter seperti Bartimius ini. Poin yang kedua, karakter yang dapat memulihkan keadaan kita itu adalah pada saat kita memiliki kekuatan yang tidak pernah mau menyerah. Karakter yang dapat memulihkan keadaan itu adalah pada saat kita selalu kuat dan tidak mau menyerah. Karakter yang mampu memulihkan keadaan kita itu adalah seperti Bartimius ini. Kita melihat bahwa ada beberapa hal yang dia alami di dalam ayat yang ke-48. Orang ramai memarahinya dan menyuruhnya diam, tetapi dia semakin kuat berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, kita dapat melihat bahwa dia memiliki karakter yang benar-benar mau mengubah situasi hidupnya pada saat itu. Walaupun sebenarnya pada saat ini orang suruhnya untuk kalah, diamlah, cukuplah, sudahlah. Tetapi karakter dia adalah tidak mau kalah. Dia mau menang, dia kuat di dalam apapun rintangan dan persoalan yang dia hadapi. Ayatnya ke-49 juga berkata, oleh itu Yesus berhenti dan memberi perintah supaya dia dipanggil. Di dalam ayat yang ke-49 ini, ia menjelaskan bahwa Yesus itu mencari ataupun dia tidak pernah membiarkan orang yang beriman kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai pada saat ini engkau merasa bahwa engkau dibiarkan Tuhan, Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan orang yang benar-benar beriman kepadanya. Jadi mari kita terus beriman kepadanya. Tunjukkanlah iman kita, karakter kita yang kuat untuk mau menang di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang beriman kepadanya. Karena dia sangat suka, dia sangat memperhatikan anak-anaknya yang tidak pernah mau menyerah dengan tantangan. Karena itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu memiliki karakter yang kuat berhadapan dengan apapun situasi. Seterusnya, jangan pasrah dengan keadaan, tetapi marilah kita beriman kepada Yesus yang sanggup menolong kita. Apapun yang kita hadapi, sekalipun menghadapi jurang yang besar, hambatan yang besar, tetaplah panggil Yesus. Karena dia senantiasa mendengarkan kita dan memperhatikan kita. Seperti Bartimius ini. Sebenarnya
Kita melihat ayat sebelumnya itu, sepertinya dia tidak ada harapan. Karena sudahlah dia buta, dia pengemis, orang yang tidak berharga. Dan pada saat dia berteriak memanggil Yesus, orang suruhnya diam, sudahlah. Tidak ada harapan kan? Tidak ada kemenangan di sana sebenarnya. Tetapi ingat, di dalam keadaan seperti itu, Yesus tidak pernah membiarkan orang yang beriman kepadanya. Selalulah berseru kepada Tuhan. Seterusnya, yang ketiga, yang terakhir, karakter yang membawa kepada perubahan ini adalah karakter yang memiliki mental menang. Memiliki mental menang dan bangkit. Ayat yang ke-50 dan yang ke-51, orang buta itu mencampakkan jubahnya ke tepi, lalu bangkit dan pergi kepada Yesus. Dan kata Yesus kepadanya, "Apa yang kau mau aku buat kepadamu?" Jawab orang itu, "Rabi, aku ingin melihat." Yesus menjawab, "Pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu." Nah, di dalam situasi kehidupan kita, iman adalah yang sangat memberi pengaruh untuk membawa kepada perubahan hidup kita. Kalau kita mau agar keadaan kita, hidup kita berubah, marilah kita memiliki karakter iman seperti Bartimeus ini. Walaupun dipandang seperti kalah, tetapi dia mempunyai karakter iman yang menang. Pada saat dia dipanggil, dia meninggalkan statusnya sebagai seorang pengemis dan orang buta. Kita melihat ayat yang ke-49, mereka pun memanggil orang buta itu sambil berkata, "Bergembiralah dan bangkitlah, dia memanggilmu." Lalu ayat yang ke-50 berkata, orang buta itu mencampakkan jubahnya ke tepi, lalu bangkit dan pergi kepada Yesus. Nah, ini merupakan karakter yang dapat mengubah keadaan hidup kita, di mana pada saat Allah memanggilnya, dia tidak lagi berada di dalam kehidupannya yang lama, tetapi firman ini berkata orang buta itu mencampakkan jubahnya. Ini bermaksud dia meninggalkan statusnya sebagai pengemis. Dia meninggalkan statusnya yang dihina, yang dipandang buruk sebagai pengemis dan orang buta. Dan lalu berkata di sini, dia bangkit dan pergi kepada Yesus. Jadi untuk supaya kehidupan kita diubah, keadaan hidup kita diubah, marilah kita juga memiliki karakter seperti ini, yaitu meninggalkan cara hidup kita yang lama, meninggalkan status kita yang lama, dan kita bangkit, berlari, pergi kepada Yesus. Nah, lalu apa yang terjadi? Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau mau saya buat?" Lalu dia jawab, "Aku ingin melihat." Dan berita gembira di sini, keadaan yang berubah di dalam hidupnya adalah, "Pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu," serta merta orang itu dapat melihat. Nah, inilah pemulihan yang Bartimeus alami karena dia memiliki karakter yang mampu mengubah keadaan hidupnya pada saat itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pada saat ini, apapun situasi hidup kita pada saat ini, kalau kita juga memiliki karakter seperti Bartimeus, pasti keadaan hidup kita saat ini juga diubah. Yang penting kamu berani pada saat Yesus memanggilmu, dan pada saat engkau mengenal Yesus, lepaskan, buanglah kehidupan yang lama, bangkitlah, berlarilah, majulah mencari Yesus. Maka dia akan memberikan kamu satu jalan yang lebih baik, yang menggembirakan, seperti yang Bartimeus alami.
Sebelum itu dia seorang yang buta dan pengemis, tapi setelah bangkit pergi kepada Yesus, dia telah menjadi dapat melihat dan kehidupannya itu diubah sepenuhnya. Jadi pastikan karakter kita pada saat ini dapat mengubah keadaan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu yang kami dengar. Biarlah ya terus bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami, dapat melakukan, dan juga kami dapat menjadi saksi bagi firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.